Oke, kalau kalian sudah melihat video pendek, saya harus bikin video panjang biar kelimanya itu satu aja. Yang pertama adalah perang, bukan perang dagang, karena berdagang itu adalah kompetitif. Kemudian global, elit yang sekarang itu merubah narasi. Ingat ya, mereka menggunakan sistem perang karena perang itu akan menciptakan keadaan tidak damai. Kalau keadaan tidak damai, maka peaceful, kebersatuan, kemajemukan itu pasti pecah. Jadi narasi itu yang selalu digunakan oleh global elit, baik yang dahulu kala sampai yang sekarang. Oke, yang pertama bukan perang dagang, tetapi perang cara dagang. Oke, perang cara dagang ini yang akan menimbulkan banyak masalah termasuk sekarang. Oke, itu dulu ya, kita bahas inti-intinya dulu. Yang kedua adalah perang kepercayaan dan agama. Ini nomor 2 nih, setelah pedagang masuk, kemudian para musafir katanya itu mendompleng. Nah, cilakanya orang-orang yang berdagang dulu adalah bajak-bajak laut ternyata, yang kemudian mereka bersinggungan dengan kita, orang-orang yang asli di sini, dengan sistem dagang yang fair, yang jujur, yang berdasarkan dengan logika akal sehat, yang kemudian berdasarkan dengan cerita yang memang membantu. Jadi berjualan itu sambil membantu memang teknik berjualannya adalah aku punya kelebihan ini, kamu punya kekurangan itu, yuk kita barter yuk. Oke, dulu barter kan, kemudian naik jadi sistem ekonomi yang lebih signifikan dan terfokus, konsentrasi sampai di printing money, sampai di nilai mata uang. Oke, yang kedua perang agama. Itu sebabnya pada waktu Sumpah Palapa itu kejadiannya adalah perang cara dagang, bukan apa-apa, tetapi perang intelektual sampai perihal berdagang. Nah, karena berhadapan dengan para kaum yang rebel, kaum pemberontak yang dari sana juga udah dicap, diusir tuh, dia harus di luar kota, jadinya dia pengelana. Kemudian mereka cooperation corp, kemudian mereka sampai menjegal kota, kemudian mengambil jarah kapal sampai bertemu dengan kita di kancah maritim kita yang lagi jaya. Kemudian berbeda cara dagangnya. Yang kedua adalah perang agama, yang kemudian kita tahu tuh kasusnya adalah Sabda Palon. Jadi Sumpah Palapa adalah kejatuhan daripada perang cara dagang yang kemudian didompleng, yang kemudian dibawa, lalu masuk tuh perang agama. Nah, perang agama itu ada di awal daripada cerita Sabda Palon, yaitu sengketa 3 wilayah antara Demak, Surakarta, kemudian Yogyakarta, yang kemudian kita tahu tuh ceritanya, ya kan? Yang disitulah fokus daripada agama yang datang dari luar, yang kemudian kita tahu ternyata mereka adalah penjajah di kancah agama. Jadi nggak usah dibela-belain lah ya. Lalu yang ketiga adalah perang jabatan. Perang jabatan. Ya, karena ketika Anda mempelajari Sabda Palon, Anda akan mengerti mereka mulai menjabat tuh. Bek, kerajaan ini, Paku Alam berapa, Hamengkubuwono berapa, kemudian Sri ini mulai tuh. Itu namanya perang jabatan, pemposisian setelah hasilnya daripada perang agama. Kemudian perang cara dagang yang salah dikuasain, didompleng, itu rakyat asli sini tuh udah banyak banget terbantai, kemudian tergantikan. Lalu setelah perang posisi baru muncul yang namanya perang militer, tapi bukan militer, tapi zaman dulu militer. Nah, zaman dulu itu militer plus backingan, sebetulnya 2 itu. Jadi kalau dulu kan masih bedil-bedilan tuh, masih tembak-tembakan, masih backingan juga. Jadi prajurit ini kemudian diadu domba. Nah, itu adalah namanya setelah perang posisi adalah perang militer tapi backingan, untuk backing. Itu sebabnya nanti kita bahas kekinian kok mirip-mirip ya. Nah, setelah perang backingan itu baru yang namanya perang kesehatan. Tetapi kesehatannya ini dimulai dari kepala. Jadi hal yang kelima ya. Yang pertama adalah perang cara dagang, perang agama, kemudian perang jabatan atau posisi, kemudian perang militer, ya kan?
perang militer dan backingan, yang kemudian ini yang terakhir adalah perang kesehatan. Nah, ketika masuk dalam perang kesehatan, maka didapati banyak orang yang mengalami stres setelah kesehatan ini amburadul dan cara menyembuhkan itu tiba-tiba hilang. Nah, yang sebelumnya di kancah masa-masa perdagangan sehat itu ternyata peradaban di nenek moyangnya Indonesia nih, kita bisa katakan nenek moyang Indonesia itu udah lengkap banget. Lu sakit itu gampang banget cari obat. Lu tinggal tanya sama orang tua bakal sediain lu obat herbal. Nah, di titik ketiga setelah Sabda Palon itu udah mulai hilang. Makanya Sabda Palon terkait dengan perjamu-jamuan tuh. Jamu ini, ya kan. Kalau nggak percaya tanya Pak Jokowi. Pak Jokowi kan dari turunan Sabda Palon dia. Surakarta. Saya Yogyakarta, tapi beda. Yang kemudian setelah masalah kesehatan, ternyata kesehatan yang paling fatal adalah mental pikiran. Nah, mental pikiran inilah yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah senjata lebih lagi untuk meneruskan roda daripada kekuasaan. Setelah masuk dalam kancah kesehatan, tiba-tiba itu ngedrop banget. Ada banyak yang namanya pagebluk muncul. Oke, ingat ya, kita tahu ada sejarah pagebluk dan sebagainya karena itu titiknya. Setelah mental ini sakit, kemudian terapan hidupnya dia menjadi orang yang kejam. Nah, baru kita bahas kelimanya, tiba-tiba berubah menjadi sebuah karakter yang lucu, nyata, tapi mengerikan. Apa itu? Nggak tahu malu, nggak tahu itu salah, nggak tahu itu dosa, pokoknya dia buat. Gila kan ya? Nah, kalau sudah ciri orang kayak begitu, makanya itu udah sampai di kesehatan secara mental. Jadi dia udah tahu nih salah, ya. Dia tetap buat walaupun orang mau ngomong apa. Kenapa? Karena settingan daripada kelima hal itu merasuk dalam tubuhnya dan itu mengontrol seluruh tubuhnya sampai dia tidak bisa mengalami perubahan. Dan kalau sudah tidak bisa mengalami perubahan, yang ada adalah tiba-tiba muncul perseteruan dengan pihak-pihak lain, yang kemudian pihak-pihak lain memiliki kesadaran yang lebih waras dari dia. Lalu hukum daripada lingkungan akan memvonis dia, lu gila. Nah, setelah hukum lu gila, ternyata ada banyak juga yang tidak teredukasi. Setelah itu edukasi baru mulai dimasukkan. Ketika edukasi kita mulai dimasukkan, Anda boleh hitung tuh. Dari 3, 4, 5 tiba-tiba kita udah ada muncul di sekitar saya menghitung itu 100 tahunnya dari 1928 itu adalah 2028. Iya. Ternyata titik kesehatan fatality-nya itu ada pada di 123. Kenapa 123? Lucu ya? Iya. 123 adalah paparan daripada kebodohan atas, cara hidup di bagian tengah, yaitu mulai dari dada sampai yang ketiga yaitu seksual activity, sensual. Nah, itu akan beroleh ke regenerasi. Nah, regenerasi itu adalah hitungan ketiga. Kenapa? Ayah sebagai pertama, ibu sebagai kedua, anak sebagai ketiga. Oke? Jadi 1 2 3. Nah, ketika saya hitung 1 2 3, maka dia akan tepat presisinya pada waktu 19-an ya, 18 kurang dikit lah. Karena kalau dihitung dari Sumpah Pemuda berarti dikurangi 23 tahun lagi, kemudian dia akan membentuk sebuah pagebluk. Nah, itu sebabnya di momen yang sama itu ada cerita tentang R.A. Kartini, habis gelap terbitlah terang, harapannya. Tetapi R.A. Kartini itu adalah satu model dengan Ibu Megawati yang sekarang. Oke, nah lalu kita lihat apa aja yang terkait dengan 5 hal itu yang kemudian menjadi 6, ya kan? Yang pertama, kita lihat perang cara dagang. Apa yang terjadi perang cara dagang sampai ada spam, hoax, nipu, kemudian bohong, dan sebagainya. Yang kemudian diikuti yang kedua apa? Perang agama. Kotak-kotak ngadu ini Israel dan Palestina dan sebagainya. Nah,
Israel, Palestina, Irak, Iran semuanya itu sudah masuk ke pemposisian tuh. Ya kan? Karena yang ketiga setelah perang agama adalah perang pemposisian. Pemposisian dari organisasi dunia, kemudian negara Islam segala macam dia taruh di situ. Yang kemudian lalu perang militer, backingan. Nah, seru ya, backingan ya, dari NATO backing, Amerika backing ini backing ini, backing ini. Nah, itu udah masuk semua. Kalau sudah masuk di perang backing, Anda tidak akan pernah berharap yang namanya dunia berkeadilan. Karena itu udah titik. Tepat pada selanjutnya adalah kesehatan mental sampai kesehatan fisik. Nah, dari mental dulu ya. Kenapa? Karena kalau kamu punya sakit mental, artinya tidak berpikir dengan waras yang sebenarnya, ternyata enzim otak di kepala bersama dengan beberapa nutrisi itu akan merubah menjadi mutasi genetika yang akan mencemari yang namanya darah Anda. Yang kemudian dialah yang bisa merubah orang menjadi gemoy, menjadi obesitas, yang kemudian paparan lekatan daripada lemak-lemaknya itu tiba-tiba di kurun waktu yang sudah terhitung, dia berubah menjadi sebuah material yang bisa dikatakan dia berubah jadi diabetes, kolesterol, asam urat, kemudian tumor, kemudian kanker. Kalau HIV dia punya tahapan yang lebih lanjut, yaitu titik ketiga, bagaimana dia cara melakukan persetubuhan itu gonta-ganti lah, kemudian yang nggak baik lah. Tapi itu akan masuk ke sana. Kenapa? Karena kita udah tahu semuanya arahannya akan ke sana. Mengapa arahannya ke sana? Karena kalian tidak bisa menyelesaikan 5 masalah ini, yang kemudian kelimanya dia berkombinasi menjadi sebuah karakter yang baru. Namanya bebal tegar tengkuk. Bebal dan tegar tengkuk dulu pernah sama tuh terjadi. Kapan? Waktu zaman Yusuf, bebal dan tegar tengkuk disebut sebagai bangsa Bani Israel. Tidak hanya Bani Israel, banyak Bani waktu itu. 12 Bani udah kena semua. Karena satu Bani yang ke-13 dibunuh. Yang kemudian dia dibilang suku yang terhilang. Bukan Lewi. Dia Lewi itu yang terakhir, bukan Lewi. Lewi itu cuma di balik kapital. Itu sebabnya mereka masih ada suku Lewi. Bukan Lewi, tetapi suku dari Henok. Karena itu cerita di daerah Mesir dan Persia, Arabian. Nah, Persia Arabian dia minus generasi suku, bukan dari suku Kemesiran dan Adam yang turunan dari daratan, tetapi dia naik ke atas. Bani yang ke-13 adalah Bani yang disebut Nephilim. Nephilim itu adalah yang difitnahkan juga, jelek. Lalu Anda bisa baca itu dalam kisah Nuh, banjir besar, yang kemudian dia ada kaitannya dengan satu suku, katanya difitnah dan segala macam. Udah biasalah, karena perang, pencipta perang adalah pencipta pemfitnahan. Dari yang pertama cara dagang itu juga dibuat fitnah segala macam, itu semua udah fix. Oke, kita udah fix. Kemudian kita akan melihat bagaimana apa yang terjadi, apakah dunia sudah siap, karena ternyata cara yang diterapkan di Indonesia dan nenek moyangnya itu di copy paste sampai sekarang presisi akusisinya ya tingkat dunia. Dengan kata lain begini, pengalaman hidup Indonesia sekarang yang punya sejarah Nusantara, Mataram sampai Majapahit, Mataram, kemudian ada banyak terjadi di negeri ini, itu dicuri untuk diterapkan oleh global elite. Makanya penyakitnya sama. Nah, kalau penyakitnya sama, maka dia penyembuhnya sama. Tiba-tiba 1928 itu dicetuskan Sumpah Pemuda karena orang-orang mereka cendekiawan, mereka tahu cerita ini. Dan 1945 kemudian dikeluarkan. Kenapa? Karena dia tahap yang keempat dan tahap yang kelima. Apa itu? Militer dan backing-backingan. Nah, ketika militer dan backing-backingan sudah terjadi, tinggal tunggu tahap pagebluknya. Oke? Tinggal tunggu tahap pagebluknya, dan tidak hanya tahap pagebluknya, tiba-tiba pagebluk banyak. Berapa kali kita menghadapi pagebluk. Yang lebih ngeri itu bukan pagebluknya, super duper pagebluknya adalah pagoblok.
Pagebluk itu apa ya? Keadaan ketidakadilan yang terlalu ekstrim. Ya, pagoblok itu lebih parah lagi. Nah, pagoblok itu adalah ekspresi dan manifestasi daripada G30S PKI. Itu adalah pagoblok namanya. Bukan pagebluk lagi, pagoblok. Kenapa? Lu udah tahu salah, tapi lu lakuin. Itulah dimensi yang keenam yang tiba-tiba muncul. Setelah itu, ya kita ulangi lagi. Ulangi apa? Ada satu masa di mana setelah 32. Kenapa 32 dijegal? Karena dia tahu bagaimana mengerem dari titik kelima yang fatality, kemudian dimundurkan ke 4, yaitu pemposisian para backingan karena beliau adalah daripada militer yang juga tahu kisah itu, tapi beliau terikat dengan struktur organisasi dan institusi ketentaraan sampai tiba waktunya beliau memasuki wilayah areal pensiun dari kemiliteran. Beliau balik lagi, tiba-tiba 32 menjadi sebuah angka yang akan mencapai penyelesaian apabila dia mencapai titik 1 bahkan 0 dengan cara menggunakan apa? 1945 Undang-Undang Dasar serta Pancasila dan berbagai-bagai tinggalan daripada sang proklamator serta putra-putri yang sudah bersumpah untuk menjaga Nusantara, menjaga bangsa. Nusa itu bukan sekedar Nusantara ya, bukan. Nusa itu adalah sejarah utuh dari kita. Sejarah utuh kita. Dari awal sampai akhir itu harus tahu kita di Maritim Jaya jatuhnya kenapa dan apa penyebabnya, yang kemudian itu harus dijaga. Satu nusa, satu bangsa, dan yang terakhir adalah satu bahasa. Mengapa begitu? Karena bahasa kita tiba-tiba didompleng, ya kan? Itulah yang menjadi penyebab mengapa Israel dan beberapa bangsa yang lain itu tiba-tiba nggak tahu diri, udah tahu salah, termasuk Amerika, itu udah kepapar. Dan itu adalah negeri-negeri yang otaknya itu nggak akan pernah maksimum. Oke, nah ketika kita tahu bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu akan menjadi sebuah solusi daripada ke-6, dimensi ke-6, dan juga 4 sampai 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna itu adalah kebalikannya, itu dalam kategori kekuasaan dan kerakusan. Nah, 4 sehat 5 sempurna dan 6 dimensi 6 ini menjadi penyakit dalam mentalitas dan spiritual sampai Anda tidak bisa bayar karma, mati sengsara, dan ditolak oleh semesta. Nah, ternyata antinya adalah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Oke? Perhatikan baik-baik. Setelah Anda memiliki itu, Anda akan mengerti. Wah, mengerti apa nih? Nah, ini yang bagus. Saya akan buat konten selanjutnya. Tahukah saudara bahwa yang dimaksud dengan makhluk ekstrateritorial itu terkait dengan sebuah gimmick dan sebuah gambaran tentang sebuah unit, tentang sebuah kelompok. Satu kelompok, tetapi tiba-tiba ada film yang mengumpulkan semua tentang kelompok ini, yang kemudian menjadi multi. Tahukah saudara bahwa itu terkait dengan Power Ranger? Jadi makhluk ekstraterial yang datang itu hampir menyerupai Power Ranger, tetapi bukan seperti Power Ranger gambaran kalian. Lalu dia bertempur dengan monster ini, monster itu, kemudian ada monster yang besar. Enggak. Tetapi dengan keintelektualan masing-masing ranger, dia punya warna dan punya edukasi dalam observasi dan riset dari kesehatan dan sebagainya. Nah, itulah. Dan mereka membawa Megazord serta membawa Zord-Zordnya. Nah, ini yang tidak pernah sampai oleh global elite. Bahkan Elon Musk tidak mengerti, Bill Gates tidak mengerti, Mark Zuckerberg tidak mengerti. Mereka hanya mengerti memanfaatkan Anda dalam sisi kepenguasaan. Tapi kalau membawa untuk menjadi out of the box dalam intelektual dan dalam kecemerlangitan berkilau, mereka tidak mengerti. Oke? Nah, itu sebabnya mereka adalah para pelaku
yang merusak sistem ekonomi. Apa? Barang banyak harus murah, ya kan? Jadi kalau ada di Facebook, ya kan, Facebook membersnya banyak, maka engkau harus memberi ada banyak fasilitas yang digratiskan. Loh, fasilitas itu AdSense itu kan apapun ceritanya. Kalau sudah masuk di kancah satu program aplikasi dan di dalamnya Anda berani membuat sesuatu yang nilainya itu justru semakin tinggi, Anda sudah merusak. Apapun ceritanya, walaupun iklan segala macam ya, tetapi itu kan sudah dibawa oleh para bisnis AdSense, komersialisasi, makanya mereka semakin banyak, semakin menaikkan profit yang membuat sebuah hukum dagang itu gagal. Termasuk kenaikan kenaikan biaya sekolah. Loh, semakin Anda bertumbuh, semakin negara itu maju dalam kurun waktu ulang tahun negara, dan kemudian perjalanan sebuah negara ditinjau dari populasinya, iya, semakin banyak ekonomi harus semakin murah. Sebagai bukti Anda manajemen yang baik, termasuk pendidikan. Apabila dia tidak, maka Anda sudah mengalami yang namanya ketersungsangan. Dan kalaupun kita sudah berkoar-koar sebagai rakyat, ya mereka tidak akan mau tahu, ya artinya mereka sudah positif mengalami mentalitas yang terganggu. Gila ya, udah tahu nih rakyat sengsara, udah tahu nih rakyat banyak, lalu membutuhkan dari apa? Dari makanan murah, kesehatan, pendidikan, ya, tapi mereka nggak bisa, ya, mereka itu udah mentalitas, udah amburadul, cakadut-kadut. Lalu bagaimana turunan mereka? Turunan mereka, iya, ternyata dimensinya sudah sampai di 7, 8, 9. Dimensi 7, 8, 9 adalah pengulangan 1, 5, tapi double. Yang kemudian berdinamika lagi menjadi 6, agak dilebihkan. Itu sebabnya mereka menjadi generasi yang amit-amit jabang bayi. Anda dibilang jong atau milenial, ternyata itulah masalahnya. Oke, itulah video pembelajaran hari ini, dan semua itu akan berkaitan dengan kesehatan karena ujungnya adalah kesehatan. Setelah mental Anda, maka terapan hidup Anda tidak akan sehat, apapun ceritanya. Lah, orang Anda di depan orang aja bisa nggak tahu malu, lalu di dalam diri Anda pinter, lalu membuat diri Anda sehat. Lu gila kali ya. Lu nggak cuma sarap, tapi udah gila, sinting. Nah, itulah yang akan terjadi. Itu sebabnya dunia kesehatan akan menyambut Anda dengan baik dan benar. Apa itu? Asuransi kesehatan. Tanpa memberitahu bahwa mereka pun tidak bisa menyelesaikannya. Tapi Anda ditipu oleh perang cara dagang. Ya kan? Perang cara dagang menguasai kesehatan. Perang cara dagang yang salah, yang kemudian melibas Anda lebih lanjut, yang kemudian Anda sudah nggak bisa nyampe di kematian, ya kan? Mati harus susah, banting tulang, kebahagiaan nggak dapet, ya kan? Cinta cakadut marut, ya kan? Tubuh cacak buricak sama penyakit, ya. Udah mau mati, ya, diseket juga, diperes juga, ya. Itulah tentang dunia. Bagaimana Anda bisa mengerti itu? Dan kalau Anda bisa mengerti, nah carilah yang sehat. Apa itu yang sehat? Nilainya sejati, mendamaikan, anti perang. Dan dia bisa mengungkap bagaimana sejarah itu terjadi ke permasalahan, yang kemudian dia bisa mengembalikan dalam flashback dan memulihkan. Kalau Anda tidak mendapati itu, maka kutukan, pagebluk, dan sebagai daripada alam ini. Kenapa? Karena Anda sedang digiring untuk menghijack namanya. Hijack itu adalah sengketa. Jadi global elite membawa Anda untuk menyengketa. Menyengketa apa? Diri Anda sendiri dan semesta tentunya, terkait ingin menguasai bumi oleh organisasi-organisasi di bawah mereka. Oke? Sengketa. Kemudian yang kedua, skandal. Kalian tahu skandal nih ya. Skandal adalah soal simpanan atau soal sampingan. Oke? Kalau bukan simpanan, soal sampingan. Itu sebabnya tadi saya juga belajar tentang bagaimana melihat pasanganmu apabila jam kerja sudah lewat, lalu kalian pasanganmu buat janji terkait kerja di luar jam kerja. Ya, percaya deh, kalau nggak sampingan ada simpanan. Ya, itu aja. Dan itu udah pasti. Kenapa? Karena dia sudah tidak berpikir lagi bahwa tentang kinerja ada jam.
Urusan kerja adalah kerja, masukkan ke jam kerja. Kalau dia sudah membuat yang lain, termasuk para pejabat nih ya, lihat ya, jam kerja sampai berapa, kemudian dia teruskan di luar jam kerja, apapun kaitannya, pasti itu udah sampingan deh. Itu udah pasti sampingan. Ingat, soal gaji, tunjangan, dan sampingan ini selalu merontokkan dan masuk pada kancah korupsi serta mengambil hak orang lain. Ingat tuh ya, perhatikan baik-baik. Itu sebabnya mau Anda pejabat kek, mau Anda aparatur, kalau udah janjian, termasuk pengusaha, ya saya juga punya pengalaman lah, istri saya banyak janjian, nah, akhirnya ya terbukti juga. Silakan, mertua juga sama, itu udah bagian dari kalian. Dan ujung-ujungnya kalian akan menikmati bagaimana akumulasi, mau selingkuh, mau berhubungan dengan siapapun juga, tiba-tiba Anda akan mengkalkulasinya di usia sekitar 45, ya kan? Yang kemudian sekarang tandanya sudah berada di 32 atau 33. Itu udah ada tanda X yang bisa dilihat daripada kelakuan. Bahkan ya, kalau Anda seorang wanita yang sudah berusia segitu, Anda punya anak putri atau putra, ya, dari tampilan Anda itu bisa dilihat apakah putra Anda atau putri Anda sudah sampai di tahap persetubuhan atau sekedar di bayang-bayang hampir mengarah ke sana. Itu bisa dari apa? Tampilan dari ayah dan ibunya, khususnya ibunya. Keren ya? Kenapa? Karena itu bisa kita lihat daripada geomap dari organisasi dunia turun ke bawah, itu akan kelihatan. Contoh nih. Anda melihat sebuah kemajuan daerah lain melalui Anda melihat pendidikan di kota besar. Anak Anda dan areal pendidikannya di kota besar, Anda tinggal di kota besar, kalau dia sudah terkontaminasi banyak hal termasuk sekolah swasta dan apapun juga ya, di daerah sedang digoncang oleh investor-investor. Oke, apalagi pendidikannya di kota besar itu menjadi standar untuk melihat. Jadi ada acuannya. Nah, kalau cara lihat begitu saya rubah menjadi cara lihat kita terhadap orang tua, itu sama. Kenapa begitu? Struktural namanya, tapi beda dimensi. Yang satu adalah geo, tubuh sebagai negara itu jadi seperti tubuh, yang kemudian daerah itu seperti organ-organnya, ada strata bawahnya. Nah, kalau keluarga itu kelihatan. Jadi kelihatan nggak? Kelihatan. Itu adalah pola. Nanti saya akan jelaskan di topik yang lainnya, bagaimana kita bisa mengerti walaupun kita tidak sampai di sana. Kenapa begitu? Karena apa yang kita lakukan di kota besar, apalagi kapital seperti Jakarta, sampai pendidikan bermasalah di Jakarta, ya di daerah itu udah pasti lebih bermasalah tuh. Ada yang nggak merata, ada yang apa, itu bisa kelihatan, ada indikatornya. Oke? Nah, indikator yang sama ketika kita melihat orang lain seperti wanita yang lebih tua, kapital itu kan lebih tua ya, udah jadi strata orang dewasa, bahkan orang yang tua. Nah, itu bisa melihat bawahannya, sama seperti melihat daerah lain, yaitu anak-anaknya. Bisa kelihatan sampai di mana, apakah dia diganggu oleh investor-investor asing yang kita bisa bedah, apakah itu sebuah sistem digital ataukah ada pihak-pihak tertentu yang mencoba, ya kan, mengambil alih lahan atau apa dan sebagainya. Itu akan kelihatan. Dengan segera kita bisa ambil tindakan untuk menyelamatkan desa-desa, bahkan daerah-daerah. Lalu bagaimana dengan desa lebih kecil? Nah, desa lebih kecil saya tidak pakai untuk melihat cucu atau apa gitu kan. Saya melihat bagaimana mutasi darah itu bisa sampai ke dalam, kelihatan juga. Wah, itu soal kesehatan. Tapi sayang biaya kesehatan itu mahal, jadi saya tidak bisa melanjutkan. Saya hanya utarakan apa yang saya harus utarakan dalam pembelajaran sejarah terkait dengan bangsa kita Indonesia dan keleluhuran terkait dengan satu nusa, yaitu alur sejarah yang memang sebenarnya apa penyebab bangsa kita itu berulang kali dijatuhkan dan terjatuhkan sampai terambil oleh mereka yang menjatuhkan, dan sekarang yang menjatuhkan sedang perang rebutan tempat, yaitu rebutan bangsa kita. Tapi tiba-tiba anak Nusantara yang asli dia muncul. Jangan coba-coba, itu hak untuk warga negara sini. Ya, kalau kalian mengagungkan yang lain, ya pulang sana. Kenapa? Karena kita harus respect. Kita punya kelebihan, kita punya kekurangan. Tapi jangan membuat kekurangan orang lain membuat Anda rakus dan menguasai.
apalagi ditambah sampai membunuh, sampai tidak memberi tempat. Wah, itu cilaka. Itu cilaka banget. Oke, itulah dari Jero, pesan dari alam, dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya.